tidak pernah ada perubahan. Malah banyak masalah yang sebelumnya belum ada tapi muncul lagi di situ. Sehingga tatanan hidup bermartabat di dalam kehidupan sosial itu tergeser. Halo, selamat siang kawan-kawan semua. Kita lagi di Rembangan. Di sini kita mau diskusi sedikit terkait dengan tema-tema politik. Jadi di kesempatan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan kawan saya. Ada kawan saya di samping, kawan Mai. Terus ada kawan saya juga yang jadi kameramen, kawan Jalir, ada di belakang tuh, belakang kamera. Jadi tema besarnya seperti itu, dan kita akan bahas pembahasannya seperti apa. Nanti kawan-kawan bisa simak obrolan kita, obrolan saya bersama kawan Mai. Nah, untuk itu maka kawan-kawan bisa stay, kita akan lanjut. Kita akan langsung bahas. Om, jadi begitu tema obrolan kita. Siap. Kita akan diskusi dengan santai sambil rokok. Kita minum dulu kali ya. Siap. Om Mais, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan fenomena sosial politik yang ada di Indonesia saat ini, khususnya isu politik lah, berkaitan dengan isu pilpres, terus pemilihan daerah gitu. Nah, untuk menyikapi isu politik di Indonesia secara umum dan secara khusus di Papua itu, saya pengen tahu pandangan kawan Mai sendiri melihat fenomena ini bagaimana. Apakah kawan Mai itu melihat itu kita sebagai mahasiswa anak muda kita harus partisipasi secara aktif di dalam isu ini, atau kita memilih untuk kita menyikapinya secara skeptis dari isu ini? Kita menjadi bagian dari situ, atau kita melihat, kita memberikan edukasi ke masyarakat, atau ada upaya lain atau perspektif lain? Komai bisa tanggapi sini. Iya, terima kasih kawan Mana. Ya, Itu saya mulai dari secara nasional, secara umum. silakan. Nah, itu sorry ya. Itu saya juga jarang ikuti itu tahunnya pilpres. Saya jarang mengikuti di situ, tapi saya kaget karena ada banyak tempelan-tempelan foto di jalan-jalan, Baliho. di gang, tidak tahu, tapi foto-foto banyak. Nah, disitulah saya juga sadar bahwa oh berarti ini sudah dekat pesta demokrasi atau pilpres itu. Nah, terus saya melihat dari situasi sosialnya selama presiden yang sebelumnya itu tidak pernah ada perubahan. Malah banyak masalah yang sebelumnya belum ada tapi muncul lagi di situ, sehingga tatanan hidup bermartabat di dalam kehidupan sosial itu tergeser. Mungkin karena kebijakannya itu belum mampu atau tidak menjawab kerinduan atau harapan-harapan dari rakyat. Sehingga selama ini belum ada perubahan itu. Terus terkait dengan pilpres tahun 2024 ini juga sebelumnya kan dari rezim ke rezim belum pernah ada perubahan. Jadi di tahun 2000 pilpres yang tahun 2024 ini juga rakyat itu tidak boleh memilih karena dia itu orang saya atau dia itu
satu suku dengan saya atau dia itu satu rumpun dengan saya. Tapi rakyat harus pintar-pintar untuk melihat orang-orang yang sekarang sudah mencalonkan diri sebagai presiden itu harus melihat dengan kacamata yang benar lah, supaya kehidupan sosial yang sebelumnya sudah hancur ini nanti dari berikutnya apakah bisa ada perubahan, apakah masalah-masalah itu bisa diatasi atau tidak. Nah, itu yang harus diutamakan, itu secara nasionalnya. Oke. Secara nasional. Kalau kita bicara, karena saya sebagai orang asli Papua, saya bicara soal situasi di Papua, situasi politik Pilpres tahun 2024 ini. Ini situasinya kalau kita komparasikan, bandingkan situasi khusus untuk di Papua dengan di luar dari Papua satu Indonesia ini. Itu kalau kita bicara hanya di Papua, itu masalahnya banyak. Masalah inilah, itulah, pelanggaran inilah, itulah, itu banyak. Tapi masalah-masalah itu semua juga tidak pernah menjawab atau tidak pernah dari rezim ke rezim menyelesaikan persoalan itu semua. Malah menumpuk terus. Itu yang saya pikir dari setiap cawapres yang mengkampanyekan diri di Papua, Capres dan cawapres. capres dan cawapres yang mengkampanyekan di Papua, itu mereka punya pada saat kampanye di Papua, pembicaranya itu lebih ke masalah pembangunan, masalah kesejahteraan sosial, masalah di luar dari itu yang rakyat Papua harapkan itu tidak ada. Karena yang rakyat Papua butuhkan saat ini itu pendidikan, kesehatan, dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sebelumnya sudah terjadi itu, mereka maunya itu harus diselesaikan sampai tuntas. Itu yang memang kalau dari setiap capres dan cawapres mengkampanyekan politiknya mereka di Papua, itu harus memberikan visi misi yang sesuai dengan rakyat Papua inginkan, itu yang mereka harapkan. Kalau semacam itu kita membiarkan dari setiap capres dan cawapres punya visi misinya begini, itu saya pikir sama hal dengan penindasan itu, menindas mereka, membodohi mereka. Karena bicaranya lain, nanti setelah kekuasaannya mereka yang pegang, tindakannya lain. Nanti bahasa milenialnya tuh bicara lain, main lain. Iya, itu. Wah. Saya pikir begitu. Oke. Terima kasih kawan Man, sudah jabarkan. Terus ini saya pengen tahu juga secara khusus begitu kawan Mai sendiri. Tadi kan bicara melihat secara umum, jadi tingkat nasional sampai lokal. Itu terima kasih kawan Mai sudah berikan deskripsi secara umum. Tapi saya mau lagi masuk lebih inti, bagaimana dari kerinduan isi hati kawan Mai sendiri melihat fenomena politik ini. Bagaimana dalam fenomena ini nih, kawan Mai ingin mengucapkan sesuatu itu seperti apa? Apakah isu politik yang ada, pilpres yang ada nih, apakah benar-benar berguna bagi kita orang Papua secara khusus? Jadi itu kawan Mai bisa ucapan itu dari kerinduan hati sendiri, secara jujur di situ. Saya pengen tahu, apakah masa pilpres ini penting atau tidak buat kita orang Papua, atau sebenarnya tidak, ini hanya permainan politik biasa. Nah itu kawan Mai nanti bisa jabarkan. Iya.
Pilpres ini pilkada Pilkada kan? kan pilihan kepala daerah. Ya. Ini pesta demokrasi tahun 2024 ini saya pikir bagi kita orang Papua itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Oke. Karena tadi kan saya sudah sampaikan Ya. juga. Dari setiap rezim ke rezim, masalah yang terjadi di Papua itu prosesnya lama dan tidak pernah diselesaikan sampai tuntas. Dan besok ini salah satu orang yang jadi presiden itu pun juga akan sama terus. Kemungkinan begitu ya. Kemungkinan, bukan kemungkinan, tapi memang itu akan terjadi terus. Karena di situ ada apa kepentingan-kepentingan politik yang khususnya untuk di Papua itu juga yang orang-orang atau oknum atau aktor yang bermain di Papua itu semuanya berjabat di dalam wilayah istana negara. Jadi masalah itu tidak pernah akan terungkap. Walaupun tahun 2024 ini ada presiden baru. Karena kita melihat dari peradaban manusia Papua, kemudian apa isi alam Papua, terus hak-hak politik rakyat Papua. Ruang-ruang itu kan negara selalu ditutupi, dibuntukan terus. Jadi di tahun besok ini juga walaupun presidennya baru, orangnya baru, tapi masalahnya nanti akan munculkan lagi baru. Banyak. Itu khusus di Papua. Tapi masalah-masalah yang nanti akan muncul dan yang sebelumnya sudah terjadi itu pasti tidak akan pernah menyelesaikan secara hukum sampai pada titik tuntasnya itu. Berarti kawan Mai sendiri melihat ini setiap rezim ini menghadirkan masalah baru. Iya. Dan saya tangkapnya seperti ini. Iya. Itu memang kalau kita lihat dalam fenomena politik yang ada memang lucu, kalau lucu-lucu. Karena memang iya banyak yang buat komedi sampai dengan mereka punya ini. Tapi di balik yang lucu-lucu sebenarnya ketika mereka berkuasa itu jauh lebih sadis. Sepertinya begitu. Dan itu punya masalah baru. Terus kawan Mai mungkin bisa lanjut lagi. Bagaimana ada poin lain lagi yang mau disampaikan? Iya, baik. Ini saya melihat dari apa visi misi dari setiap capres dan wapres itu. Dalam visi misinya mereka itu di situ masalah-masalah yang harus diangkat itu tidak ada. Seperti pelanggaran HAM itu ada cuman pada saat perdebatan mereka dari 1, 2 sampai 3 itu pada saat ada pertanyaan apa soal pelanggaran HAM itu mereka punya perdebatannya tidak serius begitu. Padahal masalah-masalah seperti itu yang harus diutamakan. Saya melihatnya begitu. Berarti lebih khususnya misalnya kalau kita kerucutkan ke Papua ya, Papua kan dengan segala persoalan yang memang menumpuk, apalagi bicara kalau soal HAM. Nah itu kawan Mai sendiri lihat dalam perdebatan itu ada hasil yang mereka ucapan di situ, ada hasil yang baik atau tidak dalam perdebatan yang kedua kali. Ini sudah 2 kali debat. Apapun yang mereka sudah melakukan perdebatan antara setiap capres dan wapres itu tidak ada ini pembicaraan mereka itu pembicaranya
lebih arah ke bagaimana kita melihat menjaga kehidupan rakyat Indonesia itu tidak ada. Seperti ada salah satu capres yang punya visi misinya dewasa juga pergi main di tempat kanak-kanak, taman kanak-kanak. Ini kan lucu. Padahal mereka-mereka ini mau jadi pemimpin satu negara ini, negara Republik Indonesia. Apakah dengan joget-joget segala macam itu bisa menyelesaikan persoalan yang ada di dalam negara ini? Kan tidak. Itu yang menjadi poin yang kita punya kita punya hak memilih juga, letak titiknya ada di situ. Ya. Sepakat. Kalau kita tidak memikirkan hal itu, lalu kita langsung memilih, itu bahaya. Karena jejak daripada capres dan wapres di tahun ini semuanya sama, semuanya sama. Mari datang dulu. Oh, Baterai masuk, mari. Ah, masuk. baterai mau mati ada Masuk kita di sini. baterai merah ada sekali. Iya. Datang kasih tahu. Iya. Ayo kita cepat. Sedikit lagi selesai. Masuk saja. Oh, Baterai habis. sedikit lagi. Nanti sedikit lagi ke Di bawah. Oke, lanjut. Iya, Sudah. iya. Astagfirullah. Lanjut lagi. Kasih geser. Kayak ini kasih lihat. Ini bukan orang siaran langsung. Ini cuma rekam biasa jadi kita gampang edit. Oke, terima kasih kawan Mai sudah berikan tanggapan terkait dengan situasi fenomena politik yang ada. Itu terima kasih banyak. Kawan Mai punya gagasan yang sudah ini, terus masukan-masukan sesuai dengan kawan Mai punya pembacaan sendiri, pembacaan situasi. Ya, terima kasih. Terus ada satu pertanyaan juga, pertanyaan terakhir ke kawan Mai. Itu bagaimana pesan yang ingin kawan Mai sampaikan terkait dengan anak-anak muda ini, kawan-kawan yang mahasiswa lah khususnya. Itu bagaimana kawan Mai ingin sampaikan itu bagaimana posisi mereka dengan melihat fenomena semacam ini? Apakah mereka harus partisipasi secara aktif dalam politik-politik praktis yang sekarang lagi marak terjadi atau musim-musimnya sekarang, atau justru mereka tuh memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan bahayanya politik praktis itu sendiri? Itu bagaimana kawan Mai punya masukan untuk kita mahasiswa? Ya, itu saya bicara lebih khusus ke mahasiswa Indonesia saja. Boleh. Oh. Dalam kehidupan sosial, yang berperan penting di dalam kehidupan sosial itu kan mahasiswa. Nah, Mahasiswa, jadi saya pikir mahasiswa itu harus ambil bagian di dalam pesta demokrasi ini. Mereka ambil bagian, kemudian mereka memberikan edukasi kepada masyarakat supaya hak memilih seluruh masyarakat itu tidak boleh ada yang memilih secara tiba-tiba langsung atau dengan alasan apapun itu. Mereka bisa memilih salah satu yang mereka inginkan, itu melihat dari orang itu bisa. dari rekodnya ya. Nah, saya pikir begitu. Wah, keren. Terima kasih kawan Mai. Terus bagaimana lebih khususnya kalau kita mahasiswa Papua, anak muda Papua? Ini secara khusus lagi karena kita orang Papua, jadi kita tidak bisa bahas orang Papua. Bagaimana untuk kita mahasiswa Papua? Ya, khusus untuk kita mahasiswa Papua ini, kita punya tugas-tugas itu banyak dibandingkan dengan mahasiswa di luar dari Papua itu. Jadi kalau kita mahasiswa Papua ini juga terlibat harus dengan situasi politik
tahun 2024 ini itu bahaya. Karena itu salah satu penentu yang bagaimana semua persoalan di Papua itu nanti akan selesai atau tidak. Itu yang kalau kita mahasiswa Papua tidak boleh ikut arus dengan situasi politik tahun 2024 ini, tetapi kita berperang berdiri di tengah rakyat Papua itu. Lalu kita memberikan pemahaman situasi politik yang sebenarnya kepada rakyat Papua. Apakah di tahun 2024 ini kalau salah satu presiden yang di pandangan mereka yang lebih baik itu sudah jadi presiden, masalah-masalah itu bisa selesaikan tidak? Nah, itu yang menjadi poin utama yang harus dilakukan oleh mahasiswa Papua itu. Karena rakyat Papua selama ini dari tahun 1961 sampai sekarang ini kan mereka punya tuntutan kepada negara itu bukan otonomi khusus, bukan DOB dan lain-lain. Tapi mereka punya tuntutan kepada negara Republik Indonesia itu keadilan. Itu yang dimaksud yang keadilan itu apa sih? Keadilan. Jadi apakah dari ketika capres dan cawapres ini salah satu yang jadi presiden mampukah menyelesaikan persoalan semua yang terjadi di Papua itu? Jadi keadilannya itu hak rakyat Papua itu. Hak rakyat Papua itu besok salah satu jadi presiden, dia mampu untuk memberikan keadilan sepenuhnya itu kepada rakyat Papua atau tidak? Berarti itu pertanyaan refleksi buat kita mahasiswa Papua. Iya. Terus Sudah itu. sudah. Oke, terima kasih kawan Mai. Capek lagi. Terima kasih kawan Mai. Selamat bergabung kawan Yalir. Siap. Ini kita ada datang kameramen kita dan masuk lagi kawan kita Yalir. Kawan Mai, terima kasih sudah tukar pikiran. Kawan Mai ini masih ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Sebenarnya tadi terakhir, tapi ini kemudian muncul lagi yang terakhir yang ini sudah, dan kita akan tutup. Jadi pertanyaannya tuh simpel ini. Ketika siapapun capres atau cawapres yang akan terpilih, itu bagaimana keadilan yang akan mereka dari ketiga cawapres ini, ketika mereka akan terpilih salah satunya, kalau mereka terpilih, bagaimana keadilan yang akan mereka berikan ke kita rakyat Papua? Itu pertanyaan yang akan kita ajukan. Kawan Mai mungkin bisa melihat ini, mungkin bisa memberikan pencerahan. Kalau tidak bisa, pertanyaan ini kita sampaikan ke publik lagi. Ketika nanti siapapun capres dan cawapres yang akan terpilih itu, apa tujuan utama mereka atau apa poin di situ yang bisa mereka kasih keadilan untuk kita rakyat Papua? Nah, itu salah satu pertanyaan juga yang nanti kita berikan ke kawan-kawan yang nonton, untuk kawan-kawan bisa pertanyakan di situ. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus bagi kita orang Papua. Karena dari tahun 61 hingga sekarang dan ke depannya, tuntutan utama kita rakyat Papua adalah keadilan. Keadilan itu. Jadi dari capres dan cawapres
yang nanti akan terpilih, mereka itu pandangan saya itu mereka belum mampu untuk bisa memberikan keadilan yang seutuhnya kepada rakyat Papua. Karena bagi mereka itu adalah sebuah kehancuran negara Indonesia. Jadi keadilan bagi rakyat Papua yang selama ini mereka tuntut kepada negara Indonesia itu capres dan cawapres yang besok akan terpilih, itu kita rakyat Papua ini tidak mungkin akan mendapatkan keadilan itu. Tidak mungkin sekali. Itu kawan Mai sendiri pahamnya seperti itu ya. Iya, Oke. tidak mungkin. Lanjut. Tidak mungkin. Jadi karena itu kita rakyat Papua ini harus ambil satu sikap yang bagaimana dengan sikap keras kepada negara, supaya keadilan untuk rakyat Papua juga mereka bisa memperoleh di pengadilan negara Republik Indonesia itu. Saya pikir begitu. Rakyat Papua harus melakukan sebuah komitmen yang di sana memutuskan satu sikap yang tegas kepada negara Republik Indonesia. Untuk memperjuangkan hak-haknya. Hak-haknya itu. Saya pikir begitu. Pak, terima kasih. Terima kasih kawan Mai. Kawan Jaril juga mungkin ada mau masukkan sedikit. Tidak ada. Oke. Berarti kita sampai di akhir diskusi kita. Terima kasih kawan Mai sudah memberikan tanggapan terkait dengan situasi politik di tingkat nasional, di tingkat kekuasaan negara Republik Indonesia secara umum, dan lebih khusus fenomena politik juga yang ada di Papua. Dan ada pesan-pesan juga untuk kita secara khusus mahasiswa Indonesia secara umum dan secara khusus mahasiswa Papua. Itu kawan Mai, terima kasih sudah berikan pencerahan dan tanggapan. Semoga apa yang kawan Mai sampaikan dalam video sepotong ini bisa menjadi salah satu refleksi buat kawan-kawan yang menonton ini, video singkat ini. Sepertinya diskusi kita nih sudah berakhir, kita akan tutup. Dan terima kasih banyak kawan Mai sudah mau diskusi, tukar pikiran. Terima kasih kawan Jalir, dan kita akan lanjut lagi di part-part selanjutnya. Kita akan bahas berkaitan dengan tema-tema yang cukup menarik, yang tidak kalah penting ya berkaitan dengan isu-isu politik yang ada. Jadi kawan-kawan semua yang ada dimanapun kalian berada, untuk acara selanjutnya kita akan diskusi lagi untuk buat video, jadi kalian bisa pantau. Temanya bervariasi, tapi secara umum kita akan ngobrolkan soal isu politik, sosial, ekonomi, seperti itu. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat sore. Nanti kita ambil foto lagi. Foto-foto ada. Terima kasih banyak. Pakai waktu. Formal. Bisa. Sudah, ini nanti video tapi kita ambil. Oh, screenshot. Capture kan.